Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Yoga di Bambudi Channel. Masuk Scoopy ring 14 starter halus ya, atau ini mesinnya K44. Ini masuk dengan keluhan mesin tidak bertenaga dan suaranya kasar, serta ini ya, jadi CVT-nya ditarik itu tidak enak. Nah, jadi ngerung gitu ya. Nah, ini setelah saya bongkar, setelah saya turunkan headnya, ternyata suara kasar berasal dari rumah laher noken yang sudah oblak atau kocak ya, aus lah intinya. Nah, kanan kiri ya, untuk laher besar dan kecil semuanya aus dan oblak ya. Dan untuk bagian lain sudah tidak ada masalah ya, sudah saya cek semua. Mulai dari krek as, stang, bagian CVT-nya masih tidak ada suara maksudnya tidak ada penyebab kasar ya. Ini kalau dilihat headnya ya, perbedaan ini head baru, ini cuma noda kuning varnish dari oli ya, cuman ini bukan oli palsu. Nah, kalau yang head yang bawaannya ini yang sudah oblak, ini memang terlihat hitam ya, hitamnya itu agak ada lumpurnya gitu ya teman-teman. Nah, bagian baliknya sini hitam berlumpur ya, kotorannya hitam, kalau di tangan tuh hitam ada kayak lumpurnya gitu. Ini khas oli palsu ya. Dan setelah saya konfirmasi ke pemiliknya, memang pemiliknya mengatakan demikian ya, ganti oli di bengkel pinggir jalan. Waktunya ganti oli pemiliknya lupa dan cari bengkel pinggir jalan, langsung ganti di situ. Setelah 2 atau 3 hari mesinnya langsung terasa tidak enak ya teman-teman. Dan pemiliknya berusaha mencari penyebabnya, dibawa ke suatu bengkel, sudah holter oversize tapi masih kasar. Setelah itu ke bengkel yang lain ya, ini ternyata sudah pernah ganti noken, dipakai nggak lama kasar lagi, dan masuklah ke tempat saya. Di sini saya cek semuanya, memang yang bagian yang parah ya ini ya, headnya ini ya. Ini saya dapat head copotan, kondisinya sudah saya cek cukup bagus, tinggal dirapikan, skor klep kita bersihkan, kita bisa pasang. Dan yang ini yang anehnya lagi adalah permukaan head silinder ini, headnya ini kok seperti ada korosi ya. Kok seperti head yang lama tidak dipasang terus dipasang gitu ya. Tidak tahu ya, ini mungkin saya kurang pengetahuan atau gimana. Ini coba saya kerok tapi kok masih ada bercak-bercak gitu ya, seperti ada bopeng-bopengnya gitu teman-teman. Beda kan sama yang ini, masih mulus ya. Yang ini kayak seperti ya, tahu sendirilah teman-teman, bisa bandingkan ya. Nah, ini kita pasang dulu. Ini bagian-bagian yang lainnya ini masih pakai temlar lama ya, rocker arm lama. Ini yang ada centilannya tadi itu adalah bagian temlar atau rocker arm yang X ya, bagian X yang menuju knalpot ya. Ini masih bisa digunakan teman-teman, menurut saya masih cukup bagus lah. Nah, ini yang ada centilannya menghadap atau ditempatkan di bagian X ya, jangan sampai terbalik, karena nanti itu ada kaitannya dengan dekompresi ya, dekompresi yang ada di bagian noken. Itu kalau terbalik bisa menyebabkan starternya tidak kuat ya teman-teman. Nah, ini kita pasang, jangan lupa bagian pengunci bautnya ini diluruskan. Nah, seperti ini. Nah, ini diluruskan, dan bagian untuk bautnya nanti diluruskan agar bisa dikunci ya. Nah, ini head yang baru dengan komponen yang lama itu pakai sensor tetap pakai yang lama, temlar atau rocker arm pakai yang lama. Cuman untuk klepnya ini saya tetap pakai yang bawaan noken baru, head yang baru ya, karena head yang baru copotan dibawain sama klep-klepnya. Nah, ini bagian centilan menghadap ke X ya, ini nanti itu akan ada kaitannya dengan noken ini ya, ada dekompresinya teman-teman. Kita masukkan nokennya, setelah itu kita pasang
bloknya. Ini kita pasang bloknya, jangan lupa dipakein perpak ya. Usahakan perpaknya pakai yang ori agar tidak kerja 2 kali ya teman-teman. Boleh dibantu dengan lem tipis-tipis ya, tapi tetap komponen utama yaitu perpaknya ini usahakan ori, atau saya biasa pakai merek TGP ya teman-teman. Nah, ini kita atur dulu celah ring sehernya agar tidak ini ya, tidak bertemu ya. Jadi yang ring pertama di bawah, yang ring kedua di atas. Untuk ring oli yang penting tidak bertemu dengan celah ring yang lain. Ini kita masukkan bagian bloknya ya teman-teman. Ini untuk bloknya tidak ada masalah ya, sudah kolderan, tapi bagian pistonnya masih bagus, dan bagian bloknya juga masih bagus. Ini masih bisa digunakan, masih bisa awet dengan syarat tidak kena oli palsu lagi ya. Sebegitu merusaknya ya oli palsu. Ini terlihat juga di blok masih ada noda-noda hitam ini, itu susah dibersihkan teman-teman. Tapi tidak masalah ya, meskipun tidak dibersihkan, nanti dengan penggunaan oli yang bagus itu bisa membersihkan kerak-kerak sedikit demi sedikit ya teman-teman. Dan ini untuk bagian headnya ya teman-teman. Headnya di sini sudah saya rapikan, sudah dibersihkan, bagian ruang bakar bersih, klep sudah diskir ulang, dan seal klep baru di sini sudah rapat ya, tidak ada rembesan ke kedua klepnya. Untuk bagian sensor sudah terpasang. Yuk lanjut kita pasang ya teman-teman. Jangan lupa pin dowel terpasang. Bagian perpak juga sudah terpasang. Lanjut kita rangkai, kita pasang semua seperti biasanya ya, karena ini motor standar ya. Untuk pemasangannya seperti biasanya, pasang headnya kita kencangkan ke 4 bautnya. Lanjut kita pasang untuk bagian gear timing atau gear rantai kamratnya. Pastikan untuk ininya ya, titiknya sesuai. Lanjut kita pasang bagian penutup bloknya, pasang bagian penutup blok atau jalur pendinginan yang dari kipas, pasang knalpot, kita pasang ke bodi. Untuk proses tersebut tidak saya rekam ya, langsung ke bagian mesin sudah nyala ya teman-teman. Oke teman-teman, ini mesin sudah menyala dengan baik, suaranya juga halus, tenaganya juga sudah kembali. Untuk CVT, untuk peletakan ring yang di dalam puli depan itu sudah saya betulkan. Dan saat video ini diupload, motor sudah diambil sama pemiliknya, dan pemiliknya syukurlah puas. Semoga awet, semoga bisa menjadi pembelajaran kita semua. Jangan menyepelekan oli, jangan mengganti oli di tempat atau bengkel-bengkel sembarangan yang belum kita percayai rekodnya, dan jangan tergiur harga oli yang murah ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.